Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, pada hari ini kita akan masuk ke tema 2, subtema 4 ya. Kita bahas LKS-nya ya. Kalau paket kita sudah bahas, oke. Lanjut. Kita lihat ya. Di sini cara merawat hewan ya. Apakah kamu memiliki hewan peliharaan di rumah? Apa jenis hewan peliharaanmu? Setiap orang memiliki hak untuk memelihara hewan di rumah masing-masing. Ada berbagai hewan peliharaan yang dapat dipelihara di rumah, antara lain burung, kucing, anjing, dan sebagainya. Nah, hewan-hewan tersebut dipelihara karena lucu, jinak, dan pintar. Jika kita menyayangi hewan peliharaan, kita harus merawatnya dengan baik. Dengan merawatnya, hewan-hewan tersebut dapat tumbuh dan berkembang biak dengan baik. Nah, jadi bagi kalian yang punya peliharaan di rumah seperti kucing, ya, ayam atau burung dan sebagainya, jangan lupa untuk dirawat. Dengan cara apa? Dengan cara memberi makan, memberi minum, memberi tempat tinggal yang layak bagi hewan seperti kandang, ya. Kemudian jangan lupa kandangnya harus sering-sering dibersihkan, ya. Nah, lanjut kita masuk ke pembelajaran 1. Perilaku yang sesuai dengan pengamalan sila-sila Pancasila di masyarakat. Jika di subtema 3 kita belajar tentang pengamalan sila di Pancasila di rumah dan sekolah, maka subtema 4 ini kita belajar tentang pengamalan sila-sila Pancasila di masyarakat. Nah, sebagai warga negara Indonesia yang baik, tentu kita harus menghafal, menerapkan, dan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila pada kehidupan kita sehari-hari. Nah, Pancasila itu merupakan dasar negara, ya. Pasti kalian sudah tahu kan? Nah, Pancasila itu dirancang oleh siapa? Oleh PPKI yang saat itu dipimpin oleh Insinyur Soekarno. Ada yang tahu PPKI itu apa? PPKI itu adalah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Jadi disingkat jadi PPKI yang pada saat itu dipimpin oleh presiden pertama kita. Siapa? Yaitu Insinyur Soekarno, ya. Pancasila itu dalam lingkungan masyarakat adalah panutan, ya, adalah panutan dalam melakukan kegiatan dan juga menjadi pondasi bagi masyarakat Indonesia dalam menjalankan hak dan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia. Nah, ada beberapa perilaku yang sesuai dengan pengamalan sila-sila Pancasila di masyarakat. Contohnya, yang pertama, tidak mengganggu orang lain saat melakukan ibadah, ya. Jadi, kita nggak boleh ngeganggu orang saat ibadah. Contohnya, ada teman kita yang sholat atau teman kita di rumah yang sholat, ya. Kita nggak boleh gangguin, ya. Atau teman kita yang Kristen sedang ibadah di hari Minggu di Natal, nggak boleh kita recokin, ya. Jadi kita itu harus saling menghargai, ya. Yang kedua, tidak membeda-bedakan suku, ras, bangsa, dan agama. Ini sudah jelas, ya. Kita sebagai warga negara Indonesia itu terdiri dari suku-suku, ras, dan bangsa, dan warna kulit dan sebagainya yang berbeda-beda. Jadi kita tidak boleh memilih-milih teman, ya. Maupun apapun itu sukunya, warna apapun kulitnya, bagaimanapun bentuk rambutnya, kita tetap saudara, yaitu warga negara Indonesia, ya. Jadi kita tidak boleh berteman, milih-milih teman. Saya orang Sunda, tidak boleh berteman dengan orang Jawa. Dan saya orang Jawa, tidak boleh berteman dengan orang Batak, misalkan seperti itu, ya. Itu tidak boleh, ya. Jadi kita satu aja, seperti semboyan kita, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu, gitu, ya. Yang ketiga, mengembangkan sikap peduli dan tolong-menolong dengan sesama. Ini sudah sangat jelas, kita sebagai warga negara itu harus rajin tolong menolong. Yang keempat,
rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa. Ya, jadi kita harus mendahulukan kepentingan negara dan bangsa dibanding kepentingan kita sendiri. Karena kepentingan bangsa dan negara itu menyangkut kehidupan banyak orang, tidak seperti kehidupan kita sendiri, ya. Yang kelima, selanjutnya pengamalan sila di masyarakat itu adalah bangga menjadi rakyat Indonesia, ya. Jadi kita itu harus cinta tanah air, ya. Cinta tanah air, cinta negara, ya. Dan kita harus bangga menjadi rakyat Indonesia, ya. Kenapa kita harus bangga? Gimana nggak bangga? Semuanya ada di Indonesia, ya. Emas, ya. Emas, terus minyak, gas, semuanya ada di negara kita ini. Negara kita ini adalah negara kaya, ya. Jadi kita harus bangga, ya. Kaya oleh sumber daya alamnya dan juga kaya akan budayanya. Karena kita itu terdiri dari bermacam-macam suku dan ras, ya. Kemudian yang keenam itu dalam bermusyawarah kita harus mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Ini sesuai dengan pengamalan Pancasila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, ya. Yang ketujuh ialah mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Jadi tidak boleh berat sebelah, ya. Oke, dapat dimengerti ya untuk pengamalan sila-sila Pancasila di masyarakat. Baik, selanjutnya kita buka halaman 52, yaitu ada cara-cara merawat hewan. Hewan peliharaan itu adalah hewan yang sengaja kita rawat untuk diambil manfaatnya. Salah satu manfaat memelihara hewan peliharaan itu yaitu melatih diri kita itu melatih untuk bertanggung jawab, ya. Dengan bertanggung jawab ini dengan memberikan apa? Memberikan makan dan minum serta membersihkan kandang. Selain itu untuk mengajarkan kita kebersihan dan kesehatan, ya. Dengan kita mempunyai hewan peliharaan, kita itu dituntut untuk bertanggung jawab, ya, tanggung jawab untuk memelihara hewan itu dengan baik, ya. Untuk apa? Untuk mengajarkan kita menjaga kebersihan. Kebersihan apa? Kebersihan contohnya menjaga kebersihan tempat tinggal hewan peliharaan kita. Seperti itu, ya. Nah, ada beberapa yang harus diperhatikan dalam memelihara hewan dalam perawatannya, ya. Yang pertama, yaitu yang harus diperhatikan adalah kondisi hewan, ya. Saat memilih hewan untuk kita pelihara, kita itu harus pintar-pintar untuk memilih hewan dengan kondisi yang baik, ya. Contohnya apa? Seperti perhatikan juga adalah umur hewan, ya. Jadi ketika kita ingin memelihara hewan, jangan memilih hewan yang terlalu tua, ya. Belilah yang sudah dewasa namun memiliki daya tahan tubuh yang baik dibandingkan yang masih muda, seperti itu, ya. Jadi muda teuing, tahu teuing. Muda banget jangan, tua banget jangan. Yang penting sehat, ya. Kemudian yang kedua itu harus diperhatikan adalah makanan, ya. Sama halnya dengan manusia, ya. Hewan juga memerlukan makanan sehat serta sesuai dengan kebutuhannya. Contohnya apa? Kucing memerlukan ikan, ya. Pemberian makanan harus teratur pada pagi, siang, dan sore hari. Maksudnya apa? Maksudnya adalah harus disesuaikan dengan kondisi keuangan kita. Jangan kita misalkan memelihara kucing, ya, kita harus ngasih dia ikan terus, ya. Tetapi tabungan kita tidak cukup. Nah, itu tidak dianjurkan, ya. Kemudian selanjutnya adalah kandang. Kandang yang baik untuk hewan adalah yang jauh dari kebisingan. Usahakan kandang itu adalah selalu terjaga kebersihannya. Jadi harus sering-sering dibersihkan, ya. Nah, bersihkan kandang dan kotoran minimal sehari sekali sehingga hewan merasa nyaman berada di kandang. Sama seperti kita manusia, ya. Ketika rumah kita bersih, rumah kita tidak ada sampah, maka kita juga akan nyaman. Sama hewan juga seperti itu, ya. Kemudian perawatan, ya. Perawatan itu juga sangat penting, ya, harus diperhatikan ketika memelihara hewan, yaitu perawatan hewan juga diperlukan. Lakukan pemeriksaan secara berkala pada dokter hewan agar mengetahui kondisi kesehatannya dengan baik. Selain itu, vaksinasi juga diperlukan, ya. Vaksinasi ini dilakukan agar hewan tidak tertular dari penyakit dari hewan lain, ya. Jadi 4 ini harus diperhatikan ketika kita ingin memelihara hewan, ya. Kondisi hewan, makanan, kandang, dan perawatannya. Jadi kita harus dituntut benar-benar bertanggung jawab, ya.
Kalau kita tidak bertanggung jawab, namanya kita zolim. Zolim terhadap diri kita sendiri, zolim juga terhadap hewan peliharaan kita. Jadi kita dapat dosa ya. Jadi kita harus benar-benar yakin untuk bisa memelihara hewan ya. Oke, mungkin materi kita cukup sekian dulu ya. Jangan lupa dibaca-baca lagi ya. Kalau nggak ada yang nggak ngerti bisa ditanyakan ke Pak Ahmad. Oke, sekian dari Pak Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.